Saat pembacaan wasiat warisan ibu mertuaku, ruangan mendadak hening saat suamiku masuk menggandeng gundiknya, bahkan menggendong bayi hasil hubungan terlarang mereka. Semua terkejut, aku dicibir, mereka merasa menang. Namun begitu wasiat dibacakan, aku justru tertawa puas ternyata isinya. Yuk, absen dulu di kolom komentar. Sobat kisah berasal dari kota mana saja? Jangan lupa tekan like dan subscribe, ya. Dukungan kalian sangat berarti agar channel ini terus berkembang dan bisa menyajikan cerita yang lebih seru. Terima kasih. Rumah itu terasa lebih sunyi dari biasanya. Bukan karena tak ada orang, justru karena terlalu banyak manusia yang hadir dengan pikiran masing-masing. Anita berdiri di ambang pintu ruang tamu, memandangi lantai yang sudah ia kenal sejak bertahun lalu, namun hari itu terasa asing. Bau bunga bercampur dupa menyesakkan dada. Setiap tarikan napas terasa berat, seolah udara ikut berduka. Di sudut ruangan, foto Ibu Puji terpajang dengan senyum yang begitu ia half-suggested. Senyum yang selalu muncul ketika menyambut Anita setiap kali ia pulang. Senyum yang tak pernah berubah, bahkan saat sakit menggerogoti tubuhnya perlahan. Anita menggenggam ujung lengan bajunya, menahan rasa perih yang mengendap di dada sejak kabar itu datang. Ia melangkah masuk perlahan. Setiap langkah memicu kenangan yang tak bisa dicegah. Suara Ibu Puji yang lembut memanggil namanya, cara perempuan tua itu menyelipkan uang kecil ke tangannya sambil berbisik agar disimpan diam-diam, dan tatapan mata penuh pengertian yang selalu muncul saat Anita kelelahan menghadapi kerasnya hidup rumah tangga. Di tengah ruangan, keluarga besar sudah berkumpul. Ada yang duduk dengan wajah muram, ada yang sibuk berbisik, ada pula yang memainkan ponsel seolah berada di tempat yang sama sekali berbeda. Anita menyadari satu hal yang sejak lama ia rasakan, duka tidak pernah terasa sama bagi setiap orang. Bagi sebagian, ini adalah kehilangan. Bagi yang lain, ini hanyalah jeda sebelum sesuatu yang lebih penting dimulai. Ia menunduk memberi salam, lalu duduk di kursi kayu dekat jendela. Tempat favoritnya ketika berkunjung. Dari sana, ia bisa melihat halaman kecil yang dulu sering disapu Ibu Puji setiap pagi. Halaman yang kini dipenuhi sandal dan sepatu tamu, menghapus kesan sederhana yang selama ini melekat pada rumah itu. Matanya terpejam sesaat. Ingatan kembali melayang ke hari-hari ketika Ibu Puji masih hidup. Saat semua orang sibuk bekerja dan mengurus urusan masing-masing, perempuan tua itu sering duduk berdua dengannya di dapur, hanya ditemani suara air mendidih dan aroma teh hangat. Ibu Puji jarang berbicara panjang, namun setiap kalimatnya selalu terasa tepat sasaran. Dalam hidup, tidak semua hal perlu diperebutkan. Begitu katanya suatu sore, tanpa menatap Anita. Kadang, yang paling berat justru adalah melepaskan. Saat itu, Anita hanya mengangguk tanpa benar-benar memahami. Kini, kalimat itu terasa seperti gema yang terus berulang di kepalanya. Suara tangisan pelan terdengar dari sisi lain ruangan. Seorang bibi menyeka air mata dengan tisu, namun ekspresinya lebih menyerupai keterkejutan daripada kesedihan. Di dekatnya, beberapa kerabat lain tampak gelisah. Mata mereka sesekali melirik ke arah lemari besar di sudut rumah, tempat Ibu Puji biasa menyimpan surat-surat penting. Anita menangkap tatapan-tatapan itu. Ada sesuatu yang mengganjal. Ia tahu, sejak dulu, hubungan keluarga ini tidak pernah benar-benar hangat. Ibu Puji adalah poros yang menahan semuanya tetap pada tempatnya. Kini, poros itu telah runtuh. Pintu depan kembali terbuka. Beberapa anggota keluarga yang baru datang masuk dengan langkah tergesa. Salam diucapkan seadanya, lalu mereka segera mencari tempat duduk. Tidak ada pelukan hangat. Tidak ada percakapan panjang tentang almarhumah. Yang ada hanya keheningan yang syarat dengan prasangka. Anita menelan ludah. Hatinya bergetar oleh firasat yang sulit dijelaskan. Ia merasa hari ini bukan sekadar hari berkabung. Ada sesuatu yang akan berubah. Sesuatu yang mungkin akan merobek sisa-sisa kebersamaan yang masih bertahan. Matanya kembali tertuju pada foto Ibu Puji. Bu, batinnya berbisik lirih. Kenapa rasanya ibu seperti sengaja mengumpulkan kami semua dalam keadaan seperti ini? Ia teringat bagaimana beberapa hari sebelum meninggal, Ibu Puji menggenggam tangannya lebih lama dari biasanya. Tatapan perempuan itu dalam, seolah menyimpan pesan yang belum sempat diucapkan.
Anita masih bisa merasakan hangatnya sentuhan itu, dan bagaimana suara Ibu Puji bergetar saat berpesan agar ia tetap kuat, apapun yang akan terjadi nanti. Kala itu, Anita mengira itu hanyalah pesan perpisahan. Kini, ia mulai menyadari bahwa mungkin ada makna lain di baliknya. Notaris yang akan membacakan wasiat belum datang. Informasi itu beredar pelan di antara keluarga, menambah ketegangan yang sudah mengental. Beberapa orang terlihat tidak sabar. Ada yang mondar-mandir, ada pula yang mulai mengajukan pertanyaan bernada sinis. Kenapa harus menunggu lama? Suara seorang paman terdengar cukup keras. Bukankah lebih baik cepat selesai? Anita menunduk. Kalimat itu menusuk telinganya. Cepat selesai. Seolah kepergian Ibu Puji hanyalah formalitas yang harus segera dilalui demi urusan berikutnya. Ia menghembuskan napas panjang. Di dadanya, rindu dan kecewa bertabrakan. Rindu pada sosok yang selama ini menjadi tempatnya bersandar, dan kecewa pada manusia-manusia yang kini duduk di ruangan yang sama, namun membawa niat yang begitu berbeda. Di luar, angin berdesir pelan, menggoyangkan dedaunan. Cahaya matahari sore menyelinap melalui jendela, jatuh tepat di wajah foto Ibu Puji. Senyum itu tampak semakin teduh, seolah mengetahui apa yang akan terjadi, dan memilih diam. Anita menegakkan punggung. Apapun yang akan terungkap hari ini, ia tahu satu hal. Ia tidak bisa mundur. Ia adalah bagian dari keluarga ini, dan ia akan menyaksikan semuanya sampai akhir, meski hatinya harus terluka. Babak pertama telah dimulai, tanpa suara gong atau pengumuman. Hanya sebuah rumah duka yang terlalu sunyi, menyimpan rahasia yang sebentar lagi tak lagi bisa bersembunyi. Pagi itu datang tanpa suara. Matahari naik perlahan, menyentuh atap rumah Ibu Puji dengan cahaya pucat yang terasa dingin. Anita terbangun di kamar tamu yang semalam ia tempati, kamar kecil yang dulu sering ia gunakan ketika menginap. Dindingnya masih sama, warna catnya sedikit memudar, namun bau kayu dan kapur barus masih setia menetap, membawa ingatan yang tidak pernah benar-benar pergi. Ia duduk di tepi ranjang, menatap jendela yang setengah terbuka. Dari sana, ia bisa melihat jemuran kosong dan kursi bambu di teras belakang. Kursi itu selalu menjadi tempat Ibu Puji duduk setiap sore, memandangi langit sambil menunggu azan maghrib. Pemandangan itu biasanya menenangkan. Hari ini justru membuat dada Anita terasa sesak. Langkah kaki terdengar samar dari luar kamar. Suara orang-orang berbicara pelan, seperti takut mengganggu sesuatu yang rapuh. Anita berdiri, merapikan kerudungnya, lalu keluar menuju dapur. Ruangan itu menjadi tempat yang paling ia kenal di rumah ini. Dapur sederhana, dengan rak piring yang sudah sedikit miring, kompor tua yang sering macet, dan meja kayu yang permukaannya penuh goresan halus. Di sanalah kenangan ketika paling banyak tercipta. Anita ingat betul bagaimana Ibu Puji selalu menolak bantuan ketika memasak, namun diam-diam membiarkan Anita menemani. Perempuan tua itu sering berkata bahwa dapur bukan tempat pamer kemampuan, melainkan tempat belajar sabar. Setiap gerakannya tenang, tidak tergesa, seolah hidup memang tidak perlu dipercepat. Anita berjalan mendekati meja, menyentuh permukaannya dengan ujung jari. Ada bekas sayatan kecil di sudut kiri, tanda pisau yang pernah terpeleset. Dulu, saat Anita panik melihat darah menetes dari jari Ibu Puji, perempuan itu justru tersenyum dan berkata bahwa luka kecil adalah bagian dari proses belajar. Kalimat sederhana yang kini terasa seperti petuah hidup. Orang yang terlalu takut terluka, kata Ibu Puji kala itu, tidak akan pernah benar-benar mengerti arti bertahan. Anita menarik napas panjang. Ia menyadari, selama ini, Ibu Puji jarang memberi nasihat secara langsung. Tidak pernah menggurui. Semua pesan diselipkan lewat cerita kecil, lewat kebiasaan, lewat keheningan yang hangat. Mungkin itulah sebabnya ia menjadi satu-satunya menantu yang benar-benar memahami cara berpikir perempuan tua itu. Di ruang tengah, beberapa anggota keluarga sudah terjaga. Suasana masih sama seperti semalam, kaku dan penuh jarak. Ada yang duduk sambil menatap kosong, ada pula yang sibuk berbicara pelan, membahas hal-hal remeh yang terasa tidak pada tempatnya. Anita memilih duduk di sudut, mendengarkan tanpa ikut terlibat. Ia memperhatikan wajah-wajah itu satu persatu. Ada kerabat yang selama bertahun-tahun jarang berkunjung, kini datang dengan ekspresi penuh perhatian. Ada pula yang sejak dulu dekat,
namun hari ini terlihat gelisah. Anita bertanya dalam hati, apakah kehilangan memang bisa mengubah wajah seseorang secepat itu? Atau justru membuka topeng yang selama ini dipakai rapi? Pikirannya kembali melayang ke masa awal pernikahannya. Saat ia pertama kali menjadi bagian dari keluarga ini, Ibu Puji adalah orang yang menyambutnya tanpa banyak tanya. Tidak menuntut, tidak membandingkan. Di tengah sikap dingin beberapa anggota keluarga, kehangatan itu menjadi pelindung yang tak tergantikan. Anita ingat malam-malam ketika ia menangis diam-diam di kamar, lelah oleh pertengkaran kecil dan rasa tidak diterima. Ibu Puji selalu tahu. Tanpa bertanya, perempuan itu akan mengetuk pintu, membawa segelas air hangat atau sepiring kecil makanan, lalu duduk menemani tanpa mengucap sepatah kata pun. Kehadiran itu cukup. Lebih dari cukup. Kini, semua itu hanya tinggal ingatan. Suara sendok beradu dengan cangkir terdengar dari dapur. Seseorang menyeduh teh. Anita tidak menoleh. Ia membiarkan pikirannya berjalan sendiri, menyusuri kenangan yang terasa semakin nyata justru setelah orangnya tiada. Ia teringat satu percakapan yang sempat membuatnya bingung. Suatu sore, beberapa bulan sebelum Ibu Puji jatuh sakit, perempuan itu tiba-tiba berkata, "Setiap orang punya bagian hidup yang tidak ingin diketahui siapapun." Anita sempat menertawakan kalimat itu, mengira hanya refleksi usia. Namun Ibu Puji menatapnya lama, dengan sorot mata yang berbeda. Ada kesedihan yang tidak diucapkan, dan ada ketegasan yang membuat Anita diam. "Kita tidak selalu berhak atas semua kebenaran," lanjutnya pelan. "Kadang, menerima adalah satu-satunya cara untuk tetap utuh." Kalimat itu kini terngiang kembali, terasa lebih berat dari sebelumnya. Langit di luar mulai cerah. Hari bergerak maju, membawa serta waktu pembacaan wasiat yang semakin dekat. Anita menyadari bahwa kenangan-kenangan ini bukan sekadar nostalgia. Ada benang halus yang menghubungkan semuanya. Seolah Ibu Puji sengaja menanamkan petunjuk kecil jauh sebelum kepergiannya. Ia memejamkan mata sesaat. Dalam hati, Anita bertanya-tanya, rahasia seperti apa yang dimaksud oleh perempuan itu? Rahasia yang cukup besar hingga harus disembunyikan, namun cukup penting untuk akhirnya diungkap. Ketika matanya terbuka kembali, suasana rumah mulai ramai. Orang-orang berdatangan. Suara salam bersahutan. Namun di balik ramahan yang dipaksakan, Anita merasakan arus gelisah yang terus mengalir. Seperti sungai tenang yang menyimpan arus kuat di bawah permukaannya. Anita bangkit dari duduknya. Ia tidak tahu apa yang akan terjadi setelah ini, tetapi satu hal menjadi semakin jelas baginya. Ibu Puji tidak pernah melakukan sesuatu tanpa alasan. Bahkan dalam kepergiannya, perempuan itu masih mengatur panggung bagi cerita yang belum selesai. Dan tanpa disadari siapapun, hari itu perlahan bergerak menuju sebuah pengungkapan yang akan mengubah cara mereka memandang satu sama lain, selamanya. Rumah itu semakin penuh menjelang siang. Kursi-kursi tambahan dikeluarkan dari gudang, disusun rapat hingga ruang tamu kehilangan bentuk aslinya. Orang-orang datang dengan pakaian gelap dan wajah yang berusaha tampak pantas berduka. Namun Anita dapat merasakan, di balik tatapan sendu itu, ada kegelisahan yang tidak bisa disembunyikan. Ia duduk di tempat yang sama seperti kemarin, dekat jendela. Dari sana, ia mengamati satu persatu anggota keluarga yang berdatangan. Ada yang datang dengan langkah mantap, seolah telah mempersiapkan diri untuk sesuatu. Ada pula yang tampak ragu, berhenti sejenak di ambang pintu sebelum akhirnya masuk. Setiap gerak tubuh berbicara lebih jujur daripada kata-kata yang mereka ucapkan. Beberapa kerabat menyalami Anita dengan senyum tipis. Ucapan belasungkawa terdengar formal, datar, seperti kalimat yang sudah dihafalkan. Anita membalas dengan anggukan sopan. Ia tidak tersinggung. Ia hanya merasa lelah. Di sudut ruangan, dua orang bibi duduk berdekatan, kepala mereka saling mendekat, suara direndahkan namun cukup jelas untuk ditangkap telinga yang peka. Mereka berbicara tentang rumah, tentang tanah, tentang kebiasaan Ibu Puji menyimpan surat-surat penting. Tidak ada satupun kalimat yang menyebutkan tentang rasa kehilangan. Anita mengalihkan pandangan. Dadanya terasa nyeri, bukan karena marah, melainkan karena kecewa. Ia teringat bagaimana Ibu Puji selalu berusaha menjaga keseimbangan di antara anak-anaknya. Setiap konflik kecil diredam dengan kesabaran,
Setiap pertengkaran diselesaikan tanpa suara keras. Kini, tanpa kehadirannya, retakan-retakan lama mulai terlihat jelas. Seorang paman berdiri dan berjalan mondar-mandir, sesekali menghela napas panjang. Wajahnya tegang, alisnya berkerut, seolah sedang menghitung sesuatu di dalam kepala. Di dekatnya, sepupu-sepupu Anita tampak canggung, tidak tahu harus berbicara apa. Mereka sesekali tertawa kecil, namun tawa itu cepat mati, seperti api yang kehabisan oksigen. Anita merasakan jarak yang semakin nyata. Keluarga ini tidak pernah benar-benar utuh, pikirnya. Mereka hanya terikat oleh satu nama yang kini telah tiada. Ia kembali teringat masa-masa ketika Ibu Puji masih aktif mengumpulkan semua orang di rumah ini. Setiap acara, sekecil apapun, selalu menjadi alasan untuk berkumpul. Saat itu, tawa terdengar lebih jujur. Pertengkaran tetap ada, namun cepat dilupakan. Ibu Puji selalu berada di tengah, menjadi penyeimbang tanpa memihak. Kini, kursi di tengah ruangan itu kosong. Seorang kerabat yang jarang ditemui Anita mendekat, duduk di kursi seberang. Tatapannya menyelidik, senyumnya tipis. Ia bertanya tentang kabar Anita dengan nada yang terlalu berhati-hati. Anita menjawab singkat. Percakapan itu segera berakhir, meninggalkan keheningan yang canggung. Anita menyadari, ia juga menjadi bagian dari hitungan. Menantu yang selama ini dianggap dekat dengan Ibu Puji, menantu yang sering berada di sisinya. Beberapa tatapan mengarah padanya, cepat dialihkan ketika mata mereka bertemu. Ada rasa ingin tahu, bercampur kecurigaan. Ia menarik napas dalam-dalam. Hatinya bergetar, namun ia berusaha tetap tenang. Ia tidak datang ke sini untuk membela diri atau membuktikan apapun. Ia datang untuk menghormati seorang perempuan yang telah memberinya lebih dari sekadar tempat di keluarga ini. Di luar, suara kendaraan sesekali terdengar. Setiap kali suara itu mendekat, beberapa orang menoleh, berharap orang yang ditunggu akhirnya tiba. Notaris. Sosok yang kini menjadi pusat perhatian, meski belum muncul. Waktu berjalan lambat. Matahari bergerak naik, membuat ruangan terasa lebih hangat. Namun suasana justru semakin dingin. Percakapan yang terdengar semakin terpotong-potong. Setiap orang seolah menunggu momen yang sama, namun dengan harapan yang berbeda. Anita memejamkan mata sejenak. Ia mengingat pesan Ibu Puji tentang keluarga. Bahwa darah tidak selalu menjamin kebersamaan, dan kebersamaan tidak selalu berarti saling memahami. Pesan itu dulu terdengar sederhana, kini terasa seperti peringatan. Ketika matanya terbuka, ia melihat seorang anak kecil berlari kecil di lorong, tertawa tanpa beban. Tawa itu terdengar asing di tengah suasana tegang. Beberapa orang menoleh dengan ekspresi terganggu, namun Anita justru tersenyum kecil. Kehidupan, pikirnya, selalu menemukan caranya untuk berjalan, bahkan di tengah duka. Seorang bibi menegur anak itu dengan suara pelan namun tajam. Tawa itu berhenti seketika. Suasana kembali hening. Anita merasakan dadanya semakin berat. Ia ingin bangkit, ingin keluar sebentar, menghirup udara segar. Namun ia tetap duduk, merasa ada kewajiban tak tertulis untuk menyaksikan semuanya. Di dalam hatinya, muncul pertanyaan yang belum berani ia ucapkan. Apa yang sebenarnya disembunyikan oleh Ibu Puji selama ini? Apa yang membuatnya begitu berhati-hati, begitu tenang menghadapi keluarga yang penuh dinamika ini? Tatapan Anita kembali jatuh pada lemari besar di sudut ruangan. Lemari tua dengan ukiran sederhana, yang selalu terkunci. Ia ingat bagaimana Ibu Puji melarang siapapun membukanya tanpa izin. Larangan yang dulu dianggap remeh, kini terasa syarat makna. Suasana semakin padat oleh bisik-bisik dan tatapan yang saling menilai. Tidak ada yang benar-benar berani memulai pembicaraan tentang inti kedatangan mereka. Semua menunggu. Semua menahan diri. Seperti sekumpulan orang yang berdiri di tepi jurang, sadar bahwa satu langkah ke depan akan mengubah segalanya. Anita menggenggam tangannya sendiri, mencoba menenangkan getaran halus yang mulai terasa. Ia tidak tahu apa yang akan terungkap. Ia hanya tahu, setelah hari ini, hubungan di antara mereka tidak akan pernah sama lagi. Dan di tengah kerumunan itu, di rumah yang pernah penuh kehangatan, sebuah keluarga duduk berhadapan dengan bayangan masa lalu mereka sendiri, tanpa perlindungan dari sosok yang selama ini menjaga semuanya tetap utuh.
Waktu seolah sengaja melambat pada hari itu. Jam dinding di ruang tengah berdetak dengan suara yang lebih keras dari biasanya. Setiap detiknya terasa menghantam kesadaran semua orang yang duduk menunggu. Anita melirik jarum jam sekilas, lalu segera memalingkan wajah. Ia tidak ingin terlihat seperti orang yang menunggu dengan gelisah, meski sebenarnya dadanya dipenuhi perasaan yang sulit dijelaskan. Notaris belum juga datang. Kalimat itu beredar dari mulut ke mulut, dibisikkan dengan nada yang berbeda-beda. Ada yang mengatakannya dengan kesal, ada yang dengan nada sinis, ada pula yang terdengar terlalu berharap. Penundaan itu seperti benang yang ditarik semakin kencang, membuat suasana yang sudah tegang menjadi nyaris tak tertahankan. Seorang paman berdehem keras, memecah keheningan. Ia berdiri, merapikan kerah bajunya, lalu berkata bahwa seharusnya urusan seperti ini tidak dibuat berlarut-larut. Ucapannya disambut anggukan setuju dari beberapa orang, sementara yang lain memilih diam. Anita menunduk, menahan keinginan untuk menghela napas panjang. Baginya, menunggu bukanlah masalah. Ia sudah terlalu lama belajar menunggu dalam hidupnya. Namun menunggu di tengah orang-orang yang pikirannya melayang ke arah yang sama, tetapi dengan niat yang berbeda, adalah hal lain. Ia bisa merasakan udara di ruangan itu dipenuhi harapan yang tak terucap. Ia kembali menatap sekeliling. Wajah-wajah yang tadi terlihat muram kini mulai menunjukkan retakan. Kesabaran menipis. Beberapa orang mulai berbicara lebih terbuka, meski masih dibungkus dengan nada sopan. Topik pembicaraan perlahan bergeser dari almarhumah ke hal-hal yang lebih konkret, lebih duniawi. Surat-suratnya lengkap, kan? Seseorang bertanya, seolah bertanya tentang cuaca. Harusnya lengkap. Ibu itu orangnya rapi, sahut yang lain, dengan nada yang terdengar lebih meyakinkan diri sendiri. Anita mendengar semuanya. Ia tidak ikut berbicara, namun kata-kata itu masuk ke dalam benaknya, menyusun gambaran yang semakin jelas tentang apa yang sebenarnya ditunggu oleh sebagian besar orang di ruangan ini. Ia teringat bagaimana Ibu Puji selalu tersenyum setiap kali ada pembicaraan tentang harta. Senyum yang tidak pernah sepenuhnya sampai ke mata. Seolah perempuan itu memahami sesuatu yang tidak dipahami orang lain. Seolah ia tahu, apapun yang ditinggalkan kelak, tidak akan pernah cukup untuk memuaskan semua orang. Anita menggeser posisi duduknya. Kursi kayu berderit pelan. Suara kecil itu membuat beberapa kepala menoleh ke arahnya. Tatapan-tatapan singkat bertemu, lalu cepat dialihkan. Anita merasa dirinya seperti cermin, memantulkan kegelisahan yang tidak ingin mereka akui. Ia berdiri perlahan, melangkah menuju dapur dengan alasan mengambil minum. Tidak ada yang melarang. Beberapa orang bahkan tampak tidak peduli. Di dapur, suasana lebih lengang. Aroma teh dan kopi bercampur, menciptakan kehangatan semu. Anita menuang air ke dalam cangkir, tangannya sedikit bergetar. Ia menatap permukaan air yang beriak kecil, lalu teringat percakapan lama dengan Ibu Puji tentang kesabaran. Perempuan itu pernah berkata bahwa penundaan seringkali bukan kebetulan. Ada hal-hal yang perlu disiapkan, baik oleh waktu maupun oleh hati manusia. Anita tersenyum tipis, pahit. Jika itu benar, maka penundaan hari ini adalah ujian bagi semuanya. Ketika ia kembali ke ruang tengah, suasana tidak banyak berubah. Namun ada sesuatu yang berbeda. Percakapan kini terdengar lebih berani. Nama-nama disebutkan lebih jelas. Bukan lagi sekadar bisik-bisik. Beberapa orang mulai menyebut hak, kewajiban, dan bagian masing-masing, seolah pembacaan wasiat hanyalah formalitas belaka. Anita duduk kembali di tempatnya. Ia merasakan panas menjalar di tengkuknya, bukan karena udara, melainkan karena tekanan yang semakin terasa. Ia ingin menutup telinga, namun memilih untuk tetap terjaga. Ia ingin melihat sejauh mana kesabaran mereka diuji. Di sudut ruangan, lemari besar itu berdiri tegak, tak tersentuh. Kuncinya masih terpasang, berkilau kecil terkena cahaya. Anita menatapnya lama. Ia teringat bagaimana Ibu Puji selalu memastikan lemari itu terkunci sebelum tidur. Tidak dengan tergesa, tidak dengan cemas, melainkan dengan ketenangan yang aneh. Seorang sepupu tiba-tiba berdiri dan mendekati lemari itu, seolah hanya ingin memastikan sesuatu. Langkahnya terhenti ketika seorang bibi menegurnya dengan suara pelan namun tegas. Suasana kembali hening. Ketegangan menebal, seperti kabut yang turun perlahan.
Anita menelan ludah. Ia merasa berada di tengah sesuatu yang lebih besar dari sekadar pembagian harta. Ini tentang kepercayaan, tentang rahasia, tentang hal-hal yang sengaja disimpan rapat oleh seseorang yang kini tak bisa lagi menjelaskannya. Penundaan itu mulai terasa seperti peringatan. Di luar, langit berubah warna. Awan bergerak pelan, menutupi matahari sesaat. Cahaya di dalam ruangan meredup, membuat bayangan wajah-wajah itu tampak lebih tajam. Anita merasakan bulu kuduknya berdiri. Ia tidak tahu mengapa, namun firasatnya semakin kuat. Akhirnya, suara langkah kaki terdengar dari arah luar. Beberapa orang serempak menoleh. Harapan muncul di wajah-wajah yang sejak tadi tegang. Namun langkah itu berlalu begitu saja, bukan orang yang mereka tunggu. Kekecewaan tampak jelas, tidak lagi disembunyikan. Anita menghembuskan napas perlahan. Penundaan ini, pikirnya, bukan tanpa makna. Ibu Puji pernah berkata bahwa kebenaran tidak selalu datang tepat waktu, tetapi selalu datang pada saat yang paling dibutuhkan. Ia memejamkan mata sejenak, lalu membukanya kembali dengan tekad yang lebih kuat. Apapun yang akan terungkap nanti, ia siap menerimanya. Ia tidak tahu apakah yang lain bisa berkata hal yang sama. Dan di tengah rumah yang dipenuhi manusia dengan harapan berbeda, penantian itu terus berlanjut, menyiapkan panggung bagi sebuah pengungkapan yang akan mengguncang semuanya. Pintu depan akhirnya terbuka menjelang sore. Suara engselnya berdecit pelan, namun cukup untuk menghentikan semua percakapan. Seperti satu tubuh yang digerakkan oleh isyarat tak terlihat, kepala-kepala menoleh bersamaan. Seorang pria berjas gelap melangkah masuk dengan map tebal di tangan, wajahnya datar, langkahnya terukur. Udara di ruangan itu berubah seketika. Notaris. Ia memberi salam singkat, disambut anggukan dan gumaman yang terdengar lega sekaligus tegang. Beberapa orang segera merapikan posisi duduk, yang lain menegakkan punggung seolah sedang bersiap menghadapi ujian. Anita tetap duduk di tempatnya, tangannya terlipat di pangkuan. Detak jantungnya terasa lebih jelas, namun wajahnya tetap tenang. Notaris duduk di kursi yang telah disiapkan. Ia membuka map dengan gerakan hati-hati, menyusun beberapa lembar kertas di atas meja kecil. Suaranya, ketika mulai berbicara, terdengar tenang dan profesional. Ia menyampaikan ucapan belasungkawa, lalu menjelaskan bahwa wasiat akan dibacakan sesuai dengan permintaan almarhumah. Ruangan menjadi sangat sunyi. Bahkan napas orang-orang terdengar jelas. Anita menatap wajah-wajah di sekelilingnya, menangkap kilatan harap di mata sebagian orang, kecemasan di mata yang lain. Ia sendiri merasakan sesuatu yang berbeda. Seperti berdiri di tepi sungai, menunggu arus besar datang. Pembacaan dimulai dengan hal-hal yang terdengar wajar. Pembagian kecil, kenang-kenangan, pernyataan tentang rumah dan perabot. Beberapa orang mengangguk, seolah sudah menduga. Ada yang mencatat diam-diam di ponsel, ada pula yang tersenyum tipis. Anita mendengarkan tanpa menyela, pikirannya melayang pada sosok Ibu Puji yang selalu rapi mengatur segalanya. Lalu, suara notaris berhenti sejenak. Ia menggeser satu lembar kertas, membersihkan tenggorokannya. Gerakan kecil itu cukup untuk membuat ruangan menegang kembali. Anita merasakan kulit lengannya merinding. Selanjutnya, kata notaris dengan nada yang sama, namun entah mengapa terdengar lebih berat, terdapat aset yang tidak berada di alamat ini. Beberapa kepala terangkat. Bisik-bisik kecil muncul, segera ditekan oleh tatapan tajam dari kerabat yang lebih tua. Notaris melanjutkan, menyebutkan lokasi-lokasi yang asing bagi sebagian besar orang di ruangan itu. Tanah di luar kota. Sebuah rumah kecil di daerah yang jarang disebut dalam percakapan keluarga. Anita menahan napas. Nama penerima disebutkan. Bukan nama yang dikenal semua orang. Ruangan mendadak bergemuruh oleh suara tertahan. Ada yang berdehem keras, ada yang berbisik tanpa menutup mulut. Seorang bibi tampak membeku, wajahnya pucat. Seorang paman mengernyit, matanya menyipit, seolah mencoba mengingat sesuatu yang lama terkubur. Notaris belum selesai. Ia menjelaskan dengan bahasa yang tertata rapi, bahwa aset-aset tersebut telah lama dikelola oleh almarhumah, dan penerimanya adalah seseorang yang memiliki hubungan khusus dengannya. Kata-kata itu melayang di udara, berat dan tajam. Anita merasakan dadanya bergetar. Ia menatap notaris,
lalu menoleh ke arah keluarga. Wajah-wajah yang tadi penuh kendali kini retak. Kejutan merambat cepat, seperti api menyambar kertas kering. Nama itu disebutkan lagi, lebih jelas. Disusul penjelasan tentang seorang perempuan yang tidak pernah diperkenalkan, dan seorang anak yang tidak pernah dibicarakan. Gundik. Kata itu tidak diucapkan langsung, namun maknanya menggantung jelas, tak terbantahkan. Suara kursi bergeser kasar. Seseorang berdiri, suaranya bergetar oleh amarah yang ditahan. Ada yang langsung memotong pembacaan, mempertanyakan kebenaran, mempertanyakan moral, mempertanyakan segalanya. Ruangan yang tadi sunyi berubah menjadi lautan suara yang saling bertabrakan. Anita tetap duduk. Ia merasa seperti terlempar ke dalam pusaran, namun kakinya tertanam kuat. Pikirannya berlari cepat, menghubungkan potongan-potongan kenangan. Kalimat-kalimat Ibu Puji. Sikapnya yang selalu tenang. Senyumnya yang menyimpan jarak. Kini semuanya terasa masuk akal, sekaligus menyakitkan. Notaris mengangkat tangan, meminta ketenangan. Suaranya tetap stabil, meski harus menaikkan volume. Ia menegaskan bahwa semua yang dibacakan adalah sah, disertai dokumen dan saksi. Ia tidak memberi ruang bagi perdebatan moral. Tugasnya adalah membacakan, bukan menilai. Beberapa orang terdiam. Yang lain masih menggeleng tidak percaya. Seorang sepupu tertawa pendek, nyaris histeris, lalu menutup mulutnya sendiri, sadar akan tempat dan waktu. Tawa itu terdengar aneh, memantul di dinding, membuat suasana semakin ganjil. Anita merasakan sesuatu yang tak terduga. Di tengah keterkejutan itu, ada celah kecil yang terasa ringan. Bukan karena ia senang dengan apa yang terungkap, melainkan karena ketegangan yang sejak tadi menekan dadanya akhirnya menemukan bentuk. Rahasia itu nyata, bukan firasat semata. Notaris melanjutkan pembacaan, menyebutkan pesan singkat dari almarhumah. Pesan yang ditulis dengan bahasa sederhana, tanpa pembelaan, tanpa penjelasan panjang. Hanya permintaan agar semua pihak menerima keputusan itu sebagai bagian dari hidup yang telah dijalani dengan segala kekurangannya. Kata-kata itu seperti batu yang dijatuhkan ke dalam air. Riaknya menyebar, memicu reaksi yang beragam. Ada yang menangis, bukan karena sedih, melainkan karena marah. Ada yang tertawa getir, menggelengkan kepala, seolah baru menyadari betapa sedikitnya mereka mengenal perempuan yang mereka panggil ibu. Anita menunduk. Air mata menggenang di pelupuk matanya, namun tidak jatuh. Ia teringat tatapan Ibu Puji beberapa bulan lalu. Tatapan yang kini terasa seperti permohonan maaf yang tak terucap. Di tengah kekacauan emosi itu, satu hal menjadi jelas. Wasiat ini bukan sekadar pembagian harta. Ini adalah pengakuan terakhir. Pengakuan yang sengaja ditunda, menunggu saat yang tepat untuk meledak. Dan ketika suara notaris akhirnya berhenti, ketika lembar terakhir dilipat kembali ke dalam map, tidak ada satupun orang di ruangan itu yang tetap sama seperti sebelum pembacaan dimulai. Rahasia telah terbuka. Dan bersama dengannya, sebuah badai yang baru saja dimulai. Ruangan itu berubah menjadi medan emosi yang saling berbenturan. Tidak ada lagi upaya menjaga sopan santun. Kata-kata yang sejak tadi ditahan kini tumpah tanpa kendali. Suara-suara meninggi, saling memotong, saling menuduh, seolah kebenaran hanya bisa ditegakkan dengan berteriak lebih keras dari yang lain. Seorang paman memukul sandaran kursi dengan telapak tangan, wajahnya memerah. Ia berbicara tentang harga diri keluarga, tentang nama baik yang selama ini dijaga. Di seberangnya, seorang bibi menangis terseduh, namun di sela tangis itu terselip kalimat-kalimat tajam yang menyalahkan almarhumah karena dianggap telah mempermalukan semuanya. Tidak ada satupun yang terdengar lembut. Anita duduk terpaku, jantungnya berdetak cepat, namun pikirannya terasa anehnya jernih. Ia melihat semua itu seperti dari jarak tertentu, seolah menjadi penonton dalam sebuah drama yang terlalu lama ditunda. Ia menyadari, kemarahan ini bukan hanya tentang rahasia yang terungkap, melainkan tentang rasa kehilangan kendali. Nama perempuan itu kembali disebut. Kali ini dengan nada yang lebih kasar. Dengan stigma yang dilekatkan begitu saja, tanpa pernah benar-benar mengetahui kisah di baliknya. Anita merasakan sesuatu bergetar di dadanya, bukan kemarahan, melainkan kelelahan. Ia ingin mengatakan sesuatu, namun lidahnya terasa berat.
Notaris mencoba menenangkan suasana, namun suaranya tenggelam oleh perdebatan yang semakin panas. Ada yang menuntut penjelasan lebih lanjut, ada yang meminta pembacaan dihentikan, ada pula yang bersikeras bahwa wasiat itu harus dibatalkan. Kata demi kata meluncur seperti pisau, melukai tanpa pandang arah. Di tengah keributan itu, Anita berdiri. Gerakannya tidak cepat, tidak dramatis, namun cukup untuk menarik perhatian. Suara-suara mereda perlahan, digantikan tatapan heran. Anita merasakan lututnya sedikit gemetar, namun ia tetap berdiri tegak. Ia tidak tahu dari mana keberanian itu datang. Mungkin dari semua kenangan yang memenuhi dirinya sejak kemarin. "Cukup," katanya pelan. Suaranya tidak keras, namun entah mengapa terdengar jelas. Beberapa orang terdiam, yang lain menatapnya dengan ekspresi tidak senang. Anita menarik napas dalam-dalam, mencoba menyusun kata-kata yang tidak melukai, meski ia tahu apapun yang diucapkan akan terasa tajam bagi sebagian orang. "Kita semua sedang marah," lanjutnya, "tapi kita lupa satu hal. Orang yang paling sering kita sebut namanya hari ini tidak bisa membela diri." Kalimat itu menggantung di udara. Beberapa orang mengalihkan pandangan. Yang lain justru menegangkan rahang, seolah tidak ingin menerima pengingat itu. Anita melanjutkan, suaranya sedikit bergetar, namun tetap terjaga. Ia berbicara tentang Ibu Puji yang ia kenal. Tentang perempuan yang selalu memilih diam daripada memperkeruh suasana. Tentang caranya memikul beban tanpa pernah memamerkannya. Ia tidak membela, tidak pula menyalahkan. Ia hanya menceritakan apa yang ia lihat dan rasakan selama ini. "Apapun keputusannya," ucap Anita, "itu adalah hidupnya. Kita boleh kecewa, kita boleh terluka, tapi kita tidak berhak merobek-robeknya sekarang." Reaksi yang muncul beragam. Ada yang tersentak, ada yang menggeleng, ada pula yang tertawa pendek, sinis. Seorang sepupu berkata bahwa Anita terlalu sok bijak karena bukan dirinya yang dipermalukan. Kalimat itu menghantam, namun Anita tidak mundur. "Benar," jawabnya pelan. "Aku bukan kalian. Tapi aku juga kehilangan." Tangisnya akhirnya pecah. Bukan tangis yang keras, melainkan air mata yang jatuh tanpa suara. Keheningan kembali menyelimuti ruangan, kali ini bukan karena ketegangan, melainkan karena tidak ada lagi yang berani memotong momen itu. Namun ketenangan itu tidak bertahan lama. Seorang paman melangkah maju, wajahnya keras. Ia berkata bahwa semua ini tidak akan berhenti pada air mata dan pidato. Bahwa ada konsekuensi hukum, ada harta yang harus dipertanggungjawabkan, ada keputusan yang harus ditinjau ulang. Suaranya penuh tekad, dan kali ini mendapat dukungan dari beberapa orang. Anita merasakan bahunya melemah. Ia tahu, apa yang ia lakukan barusan tidak akan menyelesaikan apapun. Ini baru awal dari konflik yang sebenarnya. Notaris kembali angkat bicara, menjelaskan prosedur, menjelaskan batas kewenangan, menjelaskan bahwa wasiat itu sah dan tidak bisa dibatalkan begitu saja. Kata-katanya terdengar dingin, teknis, namun justru itulah yang membuat sebagian orang semakin tersulut. Emosi tidak mengenal pasal dan dokumen. Suasana kembali memanas. Kursi kembali bergeser. Suara meninggi lagi. Tuduhan dilemparkan tanpa arah. Dalam kekacauan itu, Anita perlahan duduk kembali. Tenaganya terkuras. Kepalanya pening oleh suara dan perasaan yang bertabrakan. Ia menunduk, menatap lantai kayu yang penuh goresan. Di benaknya, wajah Ibu Puji muncul lagi, kali ini tanpa senyum. Hanya tatapan lelah, namun penuh penerimaan. Anita tiba-tiba memahami satu hal yang menyakitkan. Perempuan itu mungkin sudah memprediksi semua ini. Wasiat ini bukan hanya pengungkapan, melainkan ujian. Ujian bagi kejujuran, bagi kedewasaan, bagi kemampuan mereka untuk menerima bahwa orang yang mereka cintai tidak sesempurna bayangan mereka. Dan di tengah ruangan yang kembali gaduh, Anita menyadari bahwa puncak dari semua ini belum benar-benar tercapai. Badai belum selesai mengamuk. Justru, ia baru saja mencapai pusatnya. Suasana yang sempat mereda kembali memburuk dengan cepat. Kata-kata Anita yang tadi sempat menahan sebagian orang kini justru menjadi pemicu baru. Emosi yang tertahan menemukan jalannya sendiri, mengalir liar tanpa bisa dibendung. Ruangan itu terasa semakin sempit,
seolah dinding-dindingnya ikut menekan, memaksa setiap perasaan keluar ke permukaan. Seorang bibi berdiri dengan wajah basah oleh air mata, namun sorot matanya keras. Ia menunjuk ke arah notaris, lalu ke arah Anita, lalu ke arah foto Ibu Puji yang tergantung di dinding. Tangannya gemetar hebat. Suaranya bergetar antara marah dan putus asa. Ia berkata bahwa selama ini mereka hidup dalam kebohongan. Bahwa seluruh pengorbanan yang ia lakukan sebagai anak dianggap tidak ada artinya, karena satu keputusan yang menghancurkan segalanya. Ucapan itu disambut suara setuju dari beberapa orang. Nada mereka meninggi, saling menguatkan kemarahan masing-masing. Kata-kata tentang pengkhianatan, tentang luka lama yang ternyata tidak pernah sembuh, berterbangan di udara seperti serpihan kaca. Setiap kalimat melukai, bukan hanya almarhumah, tetapi juga diri mereka sendiri. Anita menutup mata sejenak. Kepalanya berdenyut. Ia merasa kelelahan yang tidak hanya fisik, tetapi juga batin. Ia ingin keluar dari ruangan itu, namun kakinya terasa berat. Ada sesuatu yang menahannya, seperti kewajiban untuk tetap berada di sana, menyaksikan akhir dari semua ini. Seorang paman yang sejak tadi diam akhirnya berbicara. Suaranya dalam, berat, membawa wibawa yang selama ini jarang ia tunjukkan. Ia mengaku bahwa sebenarnya ia pernah mencurigai sesuatu, bertahun-tahun lalu. Ada masa-masa ketika Ibu Puji sering pergi tanpa penjelasan, ketika uang keluar tanpa catatan yang jelas. Ia memilih diam saat itu, memilih percaya, memilih menghindari konflik. Pengakuan itu seperti api yang disiram bensin. Suara-suara meninggi lagi, kali ini dengan tudingan baru. Diam dianggap sebagai pengkhianatan. Kepercayaan dianggap sebagai kebodohan. Tidak ada ruang untuk abu-abu. Semua ingin jawaban hitam atau putih. Anita membuka mata. Ia menatap wajah-wajah yang kini berubah asing. Orang-orang yang dulu ia kenal, kini berdiri dengan sisi diri yang tidak pernah ia lihat. Ia menyadari bahwa rahasia Ibu Puji bukan satu-satunya yang terbongkar hari ini. Rahasia keluarga ini, tentang kecemburuan, iri, dan luka yang dipendam, ikut terseret ke permukaan. Seorang sepupu tertawa keras, tawa yang terdengar tidak wajar. Ia berkata bahwa mungkin selama ini mereka semua terlalu bodoh untuk melihat kenyataan. Bahwa sosok ibu yang mereka banggakan ternyata tidak lebih suci dari manusia lain. Tawa itu berakhir tiba-tiba, berubah menjadi tangis yang pecah tanpa kendali. Tangis itu menular. Suara isak mulai terdengar di berbagai sudut. Namun di antara tangis, masih ada kemarahan yang belum menemukan jalan keluar. Kata-kata kasar masih terlempar, meski mulai kehilangan arah. Notaris kembali berdiri, kali ini dengan wajah lebih tegang. Ia mengatakan bahwa jika suasana tidak bisa dikendalikan, ia akan menghentikan proses dan melanjutkannya di waktu lain. Ancaman itu membuat sebagian orang terdiam, bukan karena sadar, melainkan karena takut kehilangan kesempatan untuk terus meluapkan emosi. Anita berdiri lagi, kali ini lebih cepat. Ia tidak berbicara langsung. Ia melangkah mendekati foto Ibu Puji, berdiri tepat di bawahnya. Tindakan itu membuat semua mata tertuju padanya. Keheningan jatuh perlahan, seperti tirai yang diturunkan paksa. Anita mengangkat wajah, menatap foto itu lama. Senyum yang dulu terasa menenangkan kini tampak getir. Ia merasakan sesuatu pecah di dalam dadanya. Semua kenangan, semua percakapan, semua keheningan yang dulu ia anggap biasa, kini terasa seperti potongan puzzle yang baru saja disusun paksa. "Aku tidak tahu seluruh hidup ibu," ucapnya akhirnya, suaranya lirih namun jelas. "Tidak ada satupun dari kita yang tahu sepenuhnya." Ia berbalik menghadap keluarga. Matanya merah, namun tatapannya teguh. Ia berbicara tanpa kemarahan, tanpa nada menuduh. Ia hanya berbicara tentang manusia, tentang pilihan-pilihan yang dibuat dalam kesepian, tentang luka yang kadang lebih mudah disembunyikan daripada disembuhkan. "Kalau hari ini kita ingin marah," lanjutnya, "marahlah. Tapi jangan berpura-pura bahwa kita semua tidak pernah menyakiti siapapun dalam hidup kita." Kata-kata itu tidak menenangkan semua orang. Namun ia menghentikan sebagian dari mereka. Beberapa kepala tertunduk. Beberapa bahu merosot, seolah beban lama tiba-tiba terasa lebih berat. Seorang bibi jatuh terduduk, tangisnya melemah. Ia berbisik bahwa ia merasa ditinggalkan,
Bukan hanya oleh kepergian Ibu Puji, tetapi oleh kebenaran yang terlalu berat untuk diterima. Kalimat itu sederhana, namun menghantam lebih kuat daripada teriakan sebelumnya. Ruangan kembali sunyi, kali ini sunyi yang rapuh. Tidak ada lagi teriakan. Hanya napas berat dan isak tertahan. Anita berdiri di tengah, merasa tubuhnya kosong. Ia tidak tahu apakah yang ia lakukan benar atau salah. Ia hanya tahu bahwa ia tidak sanggup lagi melihat kebencian terus tumbuh. Namun di balik keheningan itu, konflik belum selesai. Keputusan, pembagian, dan konsekuensi masih menunggu. Apa yang terjadi hari ini telah merobek tirai, dan tidak ada cara untuk menutupnya kembali. Anita perlahan duduk. Ia menatap lantai, lalu ke arah pintu, lalu kembali ke foto Ibu Puji. Dalam hatinya, ia berbisik pelan, meminta maaf karena mungkin tidak sepenuhnya memahami. Namun ia juga berterima kasih, karena akhirnya kebenaran, betapapun menyakitkannya, tidak lagi tersembunyi. Keheningan yang menyelimuti ruangan itu terasa canggung, seperti udara setelah badai besar yang belum sepenuhnya reda. Orang-orang duduk dengan tubuh lemas, wajah kusut oleh tangis dan amarah yang telah terkuras. Tidak ada lagi teriakan, tidak ada tudingan yang meluncur. Yang tersisa hanyalah sisa-sisa emosi yang menggantung, menunggu bentuk baru. Notaris menutup mapnya perlahan. Bunyi kertas yang bersentuhan terdengar lebih keras dari seharusnya. Ia menatap sekeliling, memastikan semua orang cukup tenang untuk melanjutkan. Sebelum ia sempat berbicara, sebuah suara kecil memecah suasana. "Jadi, rumah kecil itu di mana, ya?" Pertanyaan itu datang dari seorang sepupu yang sejak tadi duduk paling ujung, dikenal sebagai orang yang selalu berbicara tanpa saringan. Nada suaranya polos, nyaris kekanak-kanakan. Beberapa kepala menoleh dengan ekspresi tidak percaya. Anita mengangkat wajahnya, terkejut oleh perubahan arah yang begitu tiba-tiba. Sepupu itu melanjutkan, seolah tidak menyadari ketegangan yang baru saja mereda. Ia berkata bahwa ia pernah lewat daerah yang disebutkan notaris, dan yang ia ingat hanyalah jalan sempit dan warung kecil di sudutnya. Kalau asetnya di sana, katanya sambil menggaruk kepala, apa tidak lebih mahal ongkos ke sana daripada nilainya? Beberapa orang terdiam. Lalu, tanpa bisa dicegah, seseorang terkekeh pelan. Tawa itu singkat, terkejut, seolah muncul tanpa izin. Seorang bibi menutup mulutnya sendiri, matanya membelalak, namun sudut bibirnya bergetar. Dalam hitungan detik, tawa kecil itu menular, bergulung perlahan, memecah ketegangan yang sejak tadi mencengkeram. Anita tertegun. Ia tidak tahu harus tertawa atau menangis. Suasana yang barusan begitu berat kini retak oleh humor yang tidak disengaja. Seorang paman menggelengkan kepala sambil tersenyum pahit, lalu berkata bahwa almarhumah memang selalu punya cara aneh untuk membuat orang kehabisan kata. Bahkan setelah pergi, katanya, dia masih saja membuat kita saling melotot. Tawa kali ini terdengar lebih jelas. Tidak keras, tidak lepas, tetapi cukup untuk mengubah warna ruangan. Beberapa orang saling pandang, seolah baru sadar betapa absurdnya mereka barusan. Tangis yang tersisa berubah menjadi isak pendek yang bercampur senyum. Emosi yang tadi saling bertabrakan kini mulai menemukan jalur keluar yang lebih ringan. Notaris menghela napas lega, lalu melanjutkan dengan nada yang sedikit lebih santai. Ia menjelaskan detail-detail teknis yang sebelumnya terasa menakutkan. Ketika ia menyebutkan ukuran rumah kecil itu yang ternyata tidak seberapa, seorang sepupu lain spontan berseru bahwa ukuran itu bahkan lebih kecil dari garasinya. Kalimat itu disambut tawa tertahan, lalu tawa yang lebih berani. Anita merasakan sesuatu mengendur di dadanya. Untuk pertama kalinya sejak pembacaan dimulai, ia melihat wajah-wajah yang tidak sepenuhnya tegang. Ada kelelahan, ada luka, tetapi juga ada kesadaran bahwa mereka semua baru saja melewati sesuatu yang terlalu besar untuk dihadapi sendirian. Seorang bibi yang sebelumnya paling keras menuduh kini duduk sambil mengusap matanya. Lalu berkata lirih bahwa ia lupa kapan terakhir kali mereka tertawa bersama seperti ini. Kalimat itu sederhana, namun cukup untuk membuat beberapa orang terdiam, lalu tersenyum kecil. "Jangan salah," sambungnya, setengah bercanda, setengah serius. "Aku tetap marah. Tapi kalau terus marah, bisa-bisa aku yang tumbang duluan." Ucapan itu disambut anggukan setuju. Anita menunduk, tersenyum tipis.
Ia tidak mengira bahwa puncak dari semua ketegangan ini justru akan melahirkan momen yang hampir konyol. Namun mungkin, pikirnya, itulah cara manusia bertahan. Menertawakan sesuatu ketika menangis sudah terlalu melelahkan. Seorang sepupu tiba-tiba berdiri dan berkata bahwa jika memang ada anak yang tidak pernah mereka kenal, maka setidaknya mereka harus tahu wajahnya, bukan untuk menghakimi, tetapi untuk memastikan bahwa ia nyata, bukan sekadar nama di atas kertas. Nada bicaranya tidak lagi keras. Ada keingintahuan, bahkan sedikit empati. Diskusi kecil mulai terbentuk. Tidak lagi berupa teriakan, melainkan pertanyaan-pertanyaan yang lebih tenang. Beberapa orang masih menyelipkan komentar sarkastik, namun cepat ditegur dengan senyum. Situasi itu terasa aneh, namun juga melegakan. Anita memperhatikan semuanya dengan perasaan campur aduk. Di satu sisi, ia masih berduka, masih terluka oleh kenyataan yang terungkap. Di sisi lain, ia menyaksikan perubahan yang tidak pernah ia bayangkan. Keluarga yang barusan hampir pecah kini duduk dalam lingkaran emosi yang lebih manusiawi, lebih jujur. Ia teringat kalimat Ibu Puji tentang menerima agar tetap utuh. Mungkin, inilah maksudnya. Bukan menerima tanpa luka, melainkan menerima sambil tertawa getir, sambil mengakui bahwa hidup memang tidak selalu rapi. Sore itu beranjak malam. Lampu-lampu dinyalakan, menyinari ruangan dengan cahaya kuning yang hangat. Seseorang mengusulkan untuk minum teh bersama. Usul itu terdengar sepele, namun diterima dengan antusias kecil. Cangkir-cangkir dibagikan. Uap hangat naik perlahan, membawa aroma yang akrab. Di tengah kesibukan kecil itu, Anita duduk diam, memandangi foto Ibu Puji. Senyum di foto itu kini terasa berbeda. Bukan lagi senyum misterius yang menyimpan rahasia, melainkan senyum seorang perempuan yang mungkin tahu bahwa keluarganya akan berantakan sebentar, lalu belajar menyusun ulang diri mereka sendiri. Anita mengangkat cangkirnya, menyesap perlahan. Air matanya kembali menggenang, namun kali ini tidak jatuh. Ia merasakan kelelahan yang dalam, namun juga kelegaan yang samar. Puncak konflik telah terlewati, bukan dengan kemenangan atau kekalahan, melainkan dengan kesadaran bahwa mereka semua sama-sama rapuh. Malam itu tidak menutup semua luka. Tidak semua masalah selesai. Namun untuk pertama kalinya sejak kepergian Ibu Puji, rumah itu kembali diisi oleh sesuatu yang menyerupai kebersamaan. Tidak utuh, tidak sempurna, tetapi nyata. Dan di tengah tawa kecil yang masih tersisa, Anita menyadari bahwa warisan terbesar yang ditinggalkan bukanlah rumah, tanah, atau aset tersembunyi, melainkan momen ini. Momen ketika duka, amarah, dan kejujuran bertemu, lalu perlahan berubah menjadi pengertian. Malam semakin larut, namun rumah itu belum juga benar-benar tenang. Tawa kecil yang sempat muncul perlahan menghilang, digantikan suara napas panjang dan langkah kaki yang terdengar lebih lambat. Satu persatu anggota keluarga berpencar, ada yang memilih duduk menyendiri, ada yang berkumpul dalam kelompok kecil dengan percakapan pelan. Emosi yang tadi meledak kini mengendap, meninggalkan sisa-sisa yang lebih sunyi, namun tidak kalah berat. Anita masih duduk di tempatnya. Cangkir teh di tangannya sudah dingin, isinya nyaris tak berkurang. Ia tidak lagi meminumnya, hanya memegangnya seolah butuh sesuatu untuk ditautkan agar pikirannya tidak melayang terlalu jauh. Kepalanya terasa penuh, bukan oleh kebisingan, melainkan oleh pertanyaan yang belum menemukan jawaban. Notaris kembali membuka mapnya. Kali ini, tidak dengan sikap formal yang kaku, melainkan lebih berhati-hati, seolah menyadari bahwa setiap kata yang keluar akan jatuh ke hati yang masih rapuh. Ia meminta perhatian dengan suara rendah, dan anehnya, semua orang menoleh tanpa protes. Masih ada satu bagian, katanya pelan, bukan bagian hukum, tapi pesan yang diminta almarhumah untuk disampaikan jika kondisi memungkinkan. Kata-kata itu langsung menarik perhatian. Beberapa orang yang tadinya berdiri kembali duduk. Bisik-bisik kecil muncul, namun cepat mereda. Anita merasakan jantungnya berdegup lebih cepat. Ia tidak tahu mengapa, tetapi firasatnya berkata bahwa bagian ini akan berbeda. Notaris mengeluarkan satu lembar kertas yang tampak lebih tua dari yang lain. Warnanya sedikit menguning, sudutnya tidak rapi. Ia tidak langsung membacanya. Ia menatap sejenak ke arah foto Ibu Puji, lalu kembali ke kertas di tangannya. Almarhumah mengatakan,
ucapnya perlahan, bahwa pesan ini tidak untuk membela diri, dan tidak untuk meminta dimengerti sepenuhnya. Beberapa orang menunduk. Yang lain menahan napas. Notaris mulai membaca. Ibu Puji menulis dengan bahasa yang sederhana, tanpa istilah rumit. Ia menulis tentang hidup yang tidak selalu berjalan sesuai rencana. Tentang keputusan-keputusan yang diambil dalam kesepian, ketika tidak ada tempat berbagi. Tentang rasa takut kehilangan, dan ketakutan yang lebih besar untuk jujur terlalu cepat. Anita merasakan tenggorokannya mengencang. Setiap kalimat terasa seperti potongan suara yang pernah ia dengar, namun tidak pernah sepenuhnya ia pahami. Ibu Puji menulis bahwa ia tidak meminta maaf atas hidupnya. Namun ia menyesal jika keputusannya melukai orang-orang yang ia cintai. Ia mengakui bahwa ada bagian hidupnya yang sengaja ia sembunyikan, bukan karena ingin berkhianat, melainkan karena tidak tahu bagaimana cara menjelaskan tanpa menghancurkan semuanya sekaligus. Suasana ruangan kembali hening. Namun kali ini, keheningan itu berbeda. Tidak menekan, tidak mengancam. Lebih menyerupai ruang kosong yang memberi kesempatan bagi setiap orang untuk merenung. Notaris melanjutkan membaca. Ibu Puji menulis tentang anak-anaknya, tentang kebanggaannya yang sering tidak terucap, tentang harapannya agar mereka tidak mengukur cinta dari apa yang ditinggalkan, melainkan dari apa yang pernah diberikan. Ia juga menulis tentang Anita. Nama itu disebut dengan lembut. Anita terkejut, tubuhnya menegang. Beberapa pasang mata langsung tertuju padanya, namun ia tidak berani mengangkat wajah. Ia mendengar namanya dibaca dengan nada yang sama seperti ketika Ibu Puji memanggilnya di dapur, pelan namun penuh kehangatan. Ibu Puji menulis bahwa Anita adalah saksi dari banyak diamnya. Bahwa ia percaya Anita akan mengerti, meski tidak mengetahui semuanya. Ia menitipkan pesan agar Anita tetap menjadi dirinya sendiri, tidak terjebak dalam konflik yang bukan miliknya, dan tidak merasa harus membela siapapun. Air mata akhirnya jatuh. Anita tidak menahannya. Tangisnya sunyi, namun dadanya bergetar hebat. Ia merasa disapa dari kejauhan, oleh seseorang yang tidak lagi bisa ia peluk, namun masih mampu menjangkau hatinya. Pesan itu diakhiri dengan satu kalimat yang membuat ruangan terasa semakin berat. Ibu Puji menulis bahwa kebenaran memang menyakitkan, tetapi kepura-puraan jauh lebih merusak. Ia berharap keluarganya memilih jujur, meski harus kehilangan sebagian ilusi yang selama ini mereka pegang. Ketika notaris selesai membaca, tidak ada yang langsung bereaksi. Tidak ada tawa, tidak ada tangis keras. Hanya keheningan yang penuh dengan pikiran masing-masing. Beberapa orang menatap lantai. Beberapa memejamkan mata. Seorang bibi mengusap dadanya pelan, seolah baru saja menelan sesuatu yang terlalu pahit. Anita mengangkat wajahnya perlahan. Matanya sembab, namun pandangannya jernih. Ia melihat perubahan kecil di wajah-wajah di sekelilingnya. Kemarahan yang tadi mendominasi kini bercampur dengan rasa malu, dengan penyesalan yang belum sempat diucapkan. Seorang paman berdehem pelan. Ia berkata bahwa mungkin mereka semua terlalu sibuk menuntut penjelasan, hingga lupa bahwa hidup tidak selalu menyediakan alasan yang rapi. Kalimat itu sederhana, namun terdengar jujur. Yang lain mengangguk pelan. Tidak ada yang membantah. Malam itu tidak menutup semua perdebatan. Masih ada urusan hukum, masih ada pembagian yang harus diselesaikan. Namun sesuatu telah bergeser. Cara mereka memandang Ibu Puji tidak lagi hitam putih. Cara mereka memandang satu sama lain pun mulai berubah. Anita berdiri, melangkah mendekati foto itu sekali lagi. Ia menatap senyum yang kini terasa lebih manusiawi. Dalam hatinya, ia berbisik bahwa ia mengerti, setidaknya sebagian. Dan mungkin, itu sudah cukup. Di luar, angin malam berembus pelan. Rumah itu tidak lagi terasa sesak. Masih penuh luka, masih penuh tanya, tetapi juga mulai dipenuhi kejujuran yang selama ini tertunda. Bab ini tidak menutup cerita. Namun ia membuka pintu lain, pintu menuju penerimaan yang tidak sempurna, tetapi lebih nyata. Pagi datang dengan cahaya yang lebih jujur. Sinar matahari menyelinap melalui celah tirai, jatuh di lantai kayu yang semalam menjadi saksi begitu banyak emosi. Rumah itu tidak lagi riuh, tidak pula sepenuhnya sunyi. Ada bunyi piring di dapur, suara langkah pelan, dan bisik-bisik yang lebih hati-hati. Seolah semua orang sedang belajar berjalan kembali,
setelah malam yang mengguncang. Anita bangun lebih awal dari yang lain. Ia duduk di tepi ranjang kamar tamu, menatap kedua tangannya yang terlipat. Kepalanya terasa berat, namun hatinya justru lebih ringan. Pesan Ibu Puji semalam masih terngiang jelas, menempel di pikirannya seperti embun yang enggan menguap. Ia melangkah ke kamar mandi, membasuh wajahnya dengan air dingin. Pantulan di cermin menunjukkan mata sembab dan wajah pucat. Namun ada keteguhan yang belum pernah ia lihat sebelumnya. Ia menarik napas panjang, lalu menghembuskannya perlahan, seolah sedang menguatkan diri untuk sebuah keputusan. Di dapur, beberapa anggota keluarga sudah berkumpul. Tidak ada lagi percakapan keras. Hanya pertanyaan sederhana tentang sarapan, tentang teh atau kopi. Anita menyapa dengan anggukan kecil. Beberapa orang membalas dengan senyum yang canggung, namun tulus. Ia merasakan perubahan itu, halus namun nyata. Ia duduk di kursi dekat meja makan, tempat Ibu Puji biasa duduk. Kursi itu kosong, namun kehadirannya terasa kuat. Anita menatap meja kayu itu, teringat betapa sering perempuan tua itu berkata bahwa keputusan terbaik seringkali lahir dari ketenangan, bukan dari dorongan emosi. Percakapan ringan berlangsung beberapa saat, lalu terhenti dengan sendirinya. Seorang paman berdehem, membuka topik tentang langkah selanjutnya. Tentang pertemuan lanjutan dengan notaris, tentang pembagian yang perlu disepakati. Nada bicaranya lebih terkendali, namun tetap menyimpan kehati-hatian. Anita mendengarkan dengan seksama. Ia tidak menyela. Ia membiarkan kata-kata itu mengalir, sambil menyusun sesuatu di dalam kepalanya. Ketika percakapan mulai melingkar, ia meletakkan cangkirnya perlahan dan mengangkat wajah. "Ada satu hal yang ingin aku sampaikan," katanya. Suara itu tidak keras, namun cukup untuk membuat semua orang menoleh. Anita merasakan detak jantungnya menguat, namun ia tidak ragu. Ia sudah memikirkan ini sejak dini hari, sejak pesan Ibu Puji kembali terngiang. "Aku tidak akan mengambil bagian dari apapun yang diperebutkan," lanjutnya. Kata-kata itu jatuh pelan, namun dampaknya terasa cepat. Beberapa wajah menunjukkan keterkejutan. Ada yang mengernyit, ada yang menatapnya seolah tidak yakin mendengar dengan benar. Anita tetap tenang. Ia melanjutkan, menjelaskan bahwa ia tidak datang untuk menghitung hak atau memperbesar konflik. "Aku datang ke sini karena kehilangan," katanya, "dan karena aku menghormati ibu. Itu saja." Seorang sepupu membuka mulut, seolah hendak membantah, namun menutupnya kembali. Seorang bibi menatap Anita dengan sorot mata yang sulit dibaca. Ada campuran heran, lega, dan mungkin rasa bersalah. Tidak ada yang langsung menyela. Anita menunduk sejenak, lalu mengangkat wajahnya kembali. "Aku tidak mengatakan kalian salah. Aku hanya memilih jalan yang bisa aku jalani tanpa membenci siapapun." Keheningan menyelimuti meja makan. Suara sendok yang tadi beradu kini berhenti. Anita bisa merasakan ketegangan, namun tidak lagi seperti kemarin. Ini ketegangan yang lebih jujur, tanpa ledakan. Seorang paman akhirnya berbicara. Ia berkata bahwa keputusan Anita mengejutkannya, namun juga membuatnya berpikir. Ia mengakui bahwa sejak awal, semuanya terlalu sibuk menghitung kehilangan dan lupa menghitung luka. Ucapannya terdengar tulus, meski masih canggung. Yang lain mulai mengangguk pelan. Tidak semua setuju, namun tidak ada yang menentang secara terbuka. Anita merasakan beban di dadanya sedikit terangkat. Ia tahu keputusannya tidak akan menyelesaikan semua masalah, tetapi setidaknya ia tidak menambahnya. Setelah sarapan, Anita melangkah ke ruang tengah. Ia berdiri di depan foto Ibu Puji, menatap senyum yang kini terasa lebih dekat. Dalam hati, ia berterima kasih karena telah diberi keberanian untuk memilih, bukan sekadar mengikuti arus. Beberapa saat kemudian, notaris datang kembali untuk membahas hal-hal teknis. Anita tidak ikut duduk di lingkaran itu. Ia memilih duduk di teras belakang, memandangi halaman kecil yang dulu sering disapu Ibu Puji. Angin pagi menyentuh wajahnya, membawa aroma tanah yang lembab. Seorang bibi mendekat, duduk di kursi bambu di sebelahnya. Perempuan itu terdiam beberapa saat, lalu berkata bahwa ia tidak pernah menyangka Anita akan bersikap seperti itu. Nada suaranya tidak menyindir, lebih kepada keheranan yang bercampur kagum. "Aku tidak sekuat itu," lanjutnya pelan. "Aku masih marah.
Anita tersenyum tipis. Aku juga, jawabnya jujur. Aku hanya tidak ingin marah itu mengendalikan hidupku. Bibi itu mengangguk, matanya berkaca-kaca. Ia tidak berkata apa-apa lagi, namun kehadirannya di samping Anita terasa seperti pengakuan tanpa kata. Siang menjelang. Matahari naik lebih tinggi. Suasana rumah perlahan kembali bergerak. Ada yang membereskan, ada yang bersiap pulang. Konflik belum selesai, namun arahnya berubah. Tidak lagi sekadar soal siapa mendapat apa, melainkan bagaimana mereka akan melangkah setelah ini. Anita masuk ke kamar untuk merapikan barang-barangnya. Ia tidak tahu kapan akan kembali ke rumah ini. Mungkin tidak dalam waktu dekat. Namun ia tahu, kenangan tentang Ibu Puji tidak akan tinggal di dinding atau perabot. Kenangan itu kini hidup di dalam dirinya, lebih kuat dari sebelumnya. Sebelum meninggalkan kamar, Anita menoleh sekali lagi. Ia menghela napas panjang, lalu melangkah keluar dengan langkah yang lebih ringan. Keputusannya telah dibuat. Bukan untuk melarikan diri, melainkan untuk menjaga dirinya tetap utuh. Di luar, suara keluarga masih terdengar, namun tidak lagi mengganggu. Anita berjalan melewati ruang tengah, melewati foto itu, dan berhenti sejenak. Ia membungkuk kecil, sebagai salam perpisahan yang sederhana. "Terima kasih," bisiknya pelan. Rumah itu mulai kosong menjelang sore. Satu persatu kendaraan meninggalkan halaman, membawa serta wajah-wajah lelah yang masih menyimpan sisa pikiran. Tidak ada lagi perdebatan terbuka, tidak ada suara tinggi. Yang tertinggal justru keheningan yang terasa lebih dalam, seperti gema setelah badai besar berlalu. Anita berdiri di ambang pintu depan dengan tas di bahunya. Ia tidak tergesa. Ia membiarkan dirinya merasakan detik-detik terakhir di rumah itu, rumah yang selama ini selalu ia datangi dengan perasaan bercampur. Ada canggung, ada hormat, ada juga jarak yang tak pernah benar-benar hilang. Kini, semua itu melebur menjadi satu rasa yang lebih sederhana, penerimaan. Ia melangkah keluar, lalu berhenti ketika mendengar namanya dipanggil. Anita. Ia menoleh. Kakak iparnya berdiri tidak jauh darinya. Wajah lelaki itu terlihat berbeda dari biasanya. Tidak kaku, tidak penuh sikap defensif. Ada keraguan di matanya, namun juga keberanian yang baru tumbuh. "Aku ingin bicara sebentar," katanya. Anita mengangguk. Mereka duduk di bangku panjang di teras. Angin sore berembus lembut, membawa suara dedaunan yang saling bersentuhan. Untuk beberapa saat, tidak ada yang bicara. Keheningan itu tidak canggung, hanya penuh dengan hal-hal yang belum terucap. "Aku minta maaf," ucap kakak iparnya akhirnya. Suaranya pelan, namun jelas. "Bukan hanya untuk kemarin. Untuk banyak hal." Anita menatap lurus ke depan. Ia tidak langsung menjawab. Ia membiarkan kata-kata itu meresap. Permintaan maaf itu tidak dramatis, tidak diiringi pembelaan. Justru itulah yang membuatnya terasa berat dan nyata. "Kami sering lupa," lanjut lelaki itu, "bahwa kamu juga berduka. Kami terlalu sibuk dengan diri sendiri." Anita menghela napas perlahan. "Aku mengerti," katanya, "dan aku juga tidak selalu mudah." Kakak iparnya tersenyum tipis. Senyum yang lelah, namun jujur. "Ibu benar," katanya kemudian, "kita terlalu lama hidup dengan diam." Nama itu kembali menggantung di udara, namun tidak lagi menyesakkan. Anita mengangguk kecil. Ia tahu, bagi masing-masing dari mereka, kehilangan ini akan meninggalkan bekas yang berbeda. Tidak semua luka bisa sembuh bersamaan. Setelah percakapan itu, mereka berpisah tanpa banyak kata. Tidak ada janji muluk, tidak ada harapan berlebihan. Namun ada satu hal yang berubah, jarak di antara mereka kini terasa lebih manusiawi. Perjalanan pulang terasa lebih panjang dari biasanya. Anita duduk di kursi penumpang, menatap jalanan yang mulai diselimuti cahaya jingga. Pikirannya berkelana, mengingat kembali momen-momen kecil bersama Ibu Puji. Cara perempuan itu menegur dengan lembut. Cara ia menyimpan rahasia di balik senyum sederhana. Cara ia mencintai tanpa banyak tuntutan. Di dalam dadanya, ada ruang kosong yang tidak akan pernah terisi sepenuhnya. Namun kini, ruang itu tidak lagi menakutkan. Ia menjadi tempat kenangan berdiam, bukan sumber luka yang terus menganga.
Sesampainya di rumahnya sendiri, Anita menurunkan tas dan duduk di ruang tamu. Rumah itu terasa asing setelah beberapa hari ia tinggalkan. Namun keheningan di dalamnya berbeda. Lebih ramah. Lebih menerima. Ia membuat segelas air hangat, lalu duduk di sofa. Ponselnya bergetar. Pesan masuk dari salah satu sepupu. Isinya singkat, mengucapkan terima kasih dan berharap mereka bisa bertemu lagi tanpa beban. Anita membaca pesan itu beberapa kali, lalu membalas dengan kalimat sederhana. Tidak panjang, namun tulus. Malam turun perlahan. Lampu-lampu di luar mulai menyala. Anita membuka jendela, membiarkan udara malam masuk. Ia berdiri di sana cukup lama, memikirkan langkah-langkah kecil yang akan ia ambil setelah ini. Hidup tidak tiba-tiba menjadi ringan. Masalah tidak serta-merta lenyap. Namun ia merasa lebih siap menghadapinya. Ia teringat pesan Ibu Puji tentang kejujuran. Tentang memilih jalan yang mungkin sepi, tetapi tidak penuh kepura-puraan. Anita menyadari bahwa pesan itu bukan hanya untuk keluarga besar itu, melainkan juga untuk dirinya sendiri. Untuk pertama kalinya sejak kepergian Ibu Puji, Anita menangis tanpa rasa sesak. Air matanya jatuh perlahan, bukan sebagai luapan amarah atau kebingungan, melainkan sebagai pelepasan. Ia membiarkan dirinya berduka, tanpa harus kuat sepanjang waktu. Setelah tangis itu reda, ia duduk kembali. Dadanya terasa lebih lapang. Ia tahu, perjalanan ini belum selesai. Masih ada bab terakhir yang menunggu, bab yang tidak ditulis oleh siapapun selain dirinya sendiri. Malam itu, Anita tidur dengan mimpi yang tenang. Tidak ada suara gaduh, tidak ada bayangan konflik. Hanya senyum lembut seorang perempuan tua yang berdiri dari kejauhan, seolah memastikan bahwa ia baik-baik saja. Pagi itu datang tanpa tergesa, seolah memberi ruang bagi Anita untuk benar-benar terjaga. Cahaya matahari masuk perlahan melalui jendela, menyentuh wajahnya dengan lembut. Ia membuka mata dan menarik napas panjang, merasakan ketenangan yang sudah lama tidak singgah. Tidak ada bunyi tergesa, tidak ada pesan yang harus segera dibalas. Hanya dirinya, dan hari yang menunggu untuk dijalani. Anita bangkit dari tempat tidur dan berdiri di depan jendela. Di luar, kehidupan berjalan seperti biasa. Tetangga menyapu halaman, burung-burung bertengger di kabel listrik, dan udara pagi membawa aroma yang bersih. Semua tampak sederhana, namun justru itulah yang membuatnya terasa nyata. Ia teringat kembali pada rumah Ibu Puji, pada wajah-wajah yang sempat dipenuhi emosi, pada kebenaran yang akhirnya terungkap dengan cara yang tidak pernah mereka bayangkan. Semua itu kini terasa seperti bagian dari perjalanan, bukan lagi beban yang harus dipikul sendirian. Anita menyiapkan sarapan ringan untuk dirinya sendiri. Gerakannya tenang, tanpa pikiran yang saling bertabrakan. Di tengah kesunyian dapur, ia menyadari bahwa kepergian seseorang tidak selalu meninggalkan kehampaan. Terkadang, ia justru meninggalkan arah. Setelah makan, Anita duduk di meja kecil dekat jendela. Ia mengambil buku catatan yang sudah lama tidak disentuh. Di halaman pertama yang kosong, ia menuliskan satu kalimat sederhana tentang keberanian memilih kejujuran, meski tidak selalu dipahami. Tangannya bergerak pelan, namun pasti. Setiap kata yang ditulis terasa seperti pengakuan pada dirinya sendiri. Ia tahu, hubungan dengan keluarga besar tidak akan serta-merta menjadi hangat. Akan ada jarak, akan ada canggung. Namun kini, jarak itu tidak lagi dipenuhi prasangka. Ada ruang untuk saling mengerti, meski tidak sempurna. Anita tersenyum kecil ketika mengingat reaksi lucu yang sempat muncul di tengah pembacaan wasiat. Tawa yang lahir dari keterkejutan, dari absurditas kenyataan yang tidak sesuai bayangan. Momen itu mengajarkannya bahwa hidup seringkali mencampur duka dan kelucuan tanpa meminta izin. Menjelang siang, Anita melangkah keluar rumah. Ia berjalan menyusuri jalan kecil di lingkungannya, menikmati langkahnya sendiri. Setiap langkah terasa ringan, seolah ia sedang menutup satu lingkaran dan membuka yang lain. Ia berhenti sejenak, menatap langit yang cerah. Dalam hatinya, ia mengucapkan perpisahan yang tenang. Bukan perpisahan dengan kesedihan, melainkan dengan cara lama memandang luka. Anita tahu, ia tidak bisa mengubah masa lalu. Ia juga tidak bisa menyenangkan semua orang. Namun ia bisa memilih bagaimana melanjutkan hidupnya, dengan kejujuran, dengan batas yang jelas,
dan dengan hati yang lebih lapang. Cerita ini tidak berakhir dengan semua masalah terselesaikan. Ia berakhir dengan kesadaran bahwa kehidupan tidak menuntut kesempurnaan, hanya keberanian untuk terus berjalan. Dan di sanalah Anita berdiri, melangkah maju, membawa kenangan Ibu Puji sebagai cahaya kecil yang akan selalu menuntunnya.